Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marit Sanida Fadilah, NPM 171, grup C tutor 15 atau C15, Selasa pagi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai male genitalia, khususnya trajectory of sperm. Oke, kita next. Jadi ini ada gambar yang saya buat, sumbernya dari Moore. Banyak banget struktur yang membentuk male genitalia, khususnya dari trajectory of sperm itu sendiri. Ada testis, ada epididymis, vas deferens, ampulla, ejaculatory duct, uretra, maupun penis. Nah, nanti saya akan membahas trajectory of sperm di slide selanjutnya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalau gambar kanan dan kiri ini sama aja, cuman yang kanan ini pembesarannya dan ini ada arah panahnya gitu ya. Arah panah sperma itu dihasilkan dan dikeluarkan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pathway-nya. Nah, jadi sperma ini tuh merupakan produk hasil dan dirilis oleh organ reproduksi pada laki-laki. Jadi pertama-tama ini sperma itu dihasilkan, diproduksi oleh yang namanya testis. Testis ini merupakan struktur skrotum. Nah, di dalam testis ini ada yang namanya seminiferous tubules atau struktur coil. Nah, dari sinilah dia akan menghasilkan si sperma itu. Nah, nanti itu si sperma ini tuh nanti akan dilanjutkan ke bagian epididymis. Epididymis ini dia letaknya di atas dari testis, merupakan tortuously cord-like structure. Dan di dalam epididymis ini dia akan menerima sperma yang tidak matang, yang berasal dari testis, dan nanti dia akan menyimpan si spermanya ini beberapa hari sehingga di dalam epididymis nanti dia akan menjadi matang gitu si spermanya. Nah, perilisan sperma dari epididymis lalu dilanjutkan ke vas deferens itu didukung oleh yang namanya proses ejakulasi. Jadi ejakulasi ini tuh merupakan proses di mana si penis ini tuh terisi oleh darah dan nanti akan menjadi ereksi dan nanti dia akan menstimulasi penis untuk melakukan ejakulasi. Nah, ketika ejakulasi terjadi ini tuh nanti dia akan meningkatkan ritme dari otot maupun kontraksi otot. Sehingga ketika ejakulasi terjadi lalu kontraksi otot juga meningkat, dia akan akan mendorong perpindahan sperma ini ke saluran di depannya. Which mean ini saluran di depan dari epididymis ini dia ke bagian vas deferens. Sehingga ketika ejakulasi terjadi, sperma yang sudah matang di dalam epididymis ini akan terdorong dan akan bergerak dari epididymis ke bagian ductus deferens atau vas deferens. Nah, ini kan vas deferens. Ketika sudah masuk ke dalam vas deferens, nanti dia lewat spermatic cord, ya, nanti itu dia ke bagian pelvic cavity yang melewati ureter, lalu ke bagian prostat yang letaknya di belakang kandung kemih. Nah, ketika sebelum masuk prostat ini, dia kan akan masuk nih dari vas deferens ke bagian ampulla. Dari ampulla lalu ke bagian seminal vesicles ini akan ada yang namanya ejaculatory duct, kayak membentuk kedua hal tersebut ini tuh akan membentuk ejaculatory duct gitu. Nah, dari ejaculatory duct nanti dia akan melewati si prostat untuk ke uretra. Nah, si prostat gland ini tuh dia akan menghasilkan cairan milky gitu, milky fluid. Sehingga si milky fluid dengan si sperma ini tuh akan bersatu dan akan terbentuklah yang namanya semen. Nah, semen ini sendiri nanti akan keluar ke bagian uretra, lalu akan ke bagian penis dan akan keluar untuk membentuk semen. Nah, jadi awalnya itu dari testis, lalu dimaturasi di bagian epididymis, dikeluarkan karena adanya proses ejakulatori di mana dia akan membentuk pergerakan, akan mendorong pergerakan si sperma ke bagian vas deferens, lalu nanti dia akan masuk ke dalam prostat gland lewat ampulla dan akan membentuk ejaculatory duct. Nanti ditambahkan milky fluid dari prostat sehingga membentuk semen ke uretra dan ke penis lalu keluar membentuk semen ini sendiri. Oke, next ini ada penjelasannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.